kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Salam jumpa lagi dalam Forum Kawanua bersama dengan Pro1, karena informasi dan inspirasi. Ya, Anda yang sedang monitor saat ini, baik melalui 94,5 FM, 88,2 FM, bahkan juga melalui aplikasi streamingnya RRI, yaitu RRI Digital, yang bisa Anda dapatkan sekarang juga melalui App Store dan juga Play Store. Bahkan Anda bisa melihat juga siaran langsung dari dialog pada saat ini di YouTube-nya RRI Manado. Anda juga bisa mengikuti sosial media kami yang lain di Facebook ataupun TikTok, ya pendengar, dan juga Instagram RRI Manado dan RRI Pro1 Manado. Ya, saat ini pendengar sudah hadir bersama dengan saya di studio. Kita akan membahas tentang kanker darah dan kualitas bagaimana mengenali dan menghadapi. Sudah ada di samping saya saat ini, ya, ada Dr. Perla Fidea Cindy Lasut, SPPD Kahom. Betul ya, dokter? Ya, jadi bisa disapa dengan Dr. Perla. Iya, bagaimana kabarnya nih, dokter? Baik. Iya, luar biasa. Harus untuk merawat orang-orang harus dengan kondisi yang prima juga, ya pastinya. Betul sekali. Jadi dokter, kita membahas tentang kanker darah, ya. Kanker darah ini kan biasanya orang-orang kenal dengan leukemia. Orang-orang tahu. Iya. Oh. Ah. Iya. Limfoma. Iya, iya. Kalau limfoma itu kalau tidak salah yang pernah saya dengar seperti lymph nodes, Ya, kelenjar yang getah kita bening. sebut sebagai kelenjar getah bening. Iya, Jadi dia yang mengejar di leher biasanya, ya. paling banyak, yang paling nampak itu di leher, tapi itu bisa juga mengenai kelenjar-kelenjar yang ada di dalam, Oh, di dalam tubuh. jadi itu namanya kelenjar berarti ada cairan, begitu ya, dokter? Intinya kelenjar ada cairan, tapi yang di dalam kelenjar itu bukan cairan seperti yang kita ketahui, tapi adalah komponen darah, bagian dari. Jadi kalau masyarakat awam mungkin tahu darah warnanya merah, ya. Iya, Tapi iya. itu adalah hanya salah satu jenisnya. Tapi untuk di limfoma, jadi kelainan sel darah tapi yang berkembang di lymph node, di kelenjar getah Iya. bening. Iya, jadi ternyata bukan hanya satu jenis saja, ya, bukan hanya leukemia saja, tapi ada begitu banyak yang perlu kita ketahui tentang kanker darah ini, ya. Nah, bahkan dokter, tadi saat saya searching pastinya, ya, itu saya lihat ternyata menurut penelitian ini, tidak tahu betul apa tidak, bahwa itu sering menyerang anak-anak malahan. Jadi kalau kita melihat data epidemiologi, jadi berdasarkan epidemiologi dan penelitian untuk resiko terkena kanker darah, jadi ada jenis kanker darah tertentu yang angka artinya
lebih cenderung terkena di usia muda, dalam hal ini Iya. anak-anak, Iya. kemudian anak-anak sampai remaja, Iya. kemudian dewasa muda, dan kembali puncaknya di usia tua. Iya. Jadi ada beberapa kelompok penyakit yang bisa dikategorikan seperti itu. Jadi kalau kanker darah memang ada yang spesifik, itu akan lebih banyak diidap oleh anak-anak dan remaja, kemudian usia dewasa muda, dan kembali puncaknya itu di usia tua, di Iya. atas 60 tahun. Jadi bagaimana sih kita kalau sebagai orang awam ya, pasti kan tidak setiap hari kita pergi ke dokter. Jadi pasti mungkin ada gejala-gejala atau tanda-tanda yang terlihat nih dokter. Baik itu mungkin ke yang klasifikasinya anak-anak sampai dewasa, bagaimana caranya melihat itu? Untuk gejala kalau misalnya leukemia dan limfoma itu untuk anak-anak dewasa itu hampir sama. Memang tidak spesifik. Jadi misalnya kalau kita bicara limfoma kelenjar getah bening itu biasanya akan langsung kelihatan Iya. bahwa misalnya ada pembesaran, tapi itu pun harus dilanjutkan dengan pemeriksaan. Iya. Jadi tidak semua pembesaran kelenjar getah bening itu kemungkinan Adalah besar cancer, limfoma, bukan ya? bukan. Jadi masih ada tahap-tahapan. Sedangkan untuk penyakit darah sendiri dalam hal ini leukemia, baik untuk anak-anak dan dewasa itu gejalanya memang sangat tidak spesifik, tapi bisa dilihat pada komponen yang terganggu. Jadi kalau komponen darah yang paling kita kenalkan sel darah merah itu Hb, kemudian sel darah putih, leukosit, Iya. dan trombosit. Iya. Nah, biasanya yang tumbuh tidak terkendali itu adalah sel darah putih. Iya. Nah, di mana dia akan mengganggu Hb. Jadi kalau misalnya Hb-nya turun, pasien akan lemas, letih, lesu, pucat. Jadi tidak ada perdarahan tapi Hb-nya turun dan pasien ada keluhan. Kemudian dia juga akan mengganggu trombosit. Artinya trombosit jumlahnya jadi tidak banyak, dia jadi turun, akan cenderung menyebabkan mudah berdarah. Jadi apakah entah perdarahan yang terlihat seperti misalnya perdarahan gusi, atau kadang-kadang tidak bisa, misalnya kalau orang Manado bilang tasontong sadiki, dia biru, memar, mudah. Kemudian karena leukositnya itu sudah diambil alih oleh sel yang muda, artinya sel yang tidak berfungsi sesuai fungsinya, maka pasien itu akan mudah terkena infeksi. Jadi kadang-kadang pasien itu ada demam-demam panjang yang tidak diketahui sebabnya. Jadi biasanya memang pada saat ditanyakan, kami akan menanyakan hal-hal tersebut. Begitu. Yang awam-awamnya untuk orang-orang, jadi berarti kalau dispesifikasikan nih dokter, ada memar, capek, dan demam. Artinya tanda-tanda itu sebenarnya tanda awas, karena tidak semua jangan kaget, misalnya gampang biru, langsung bilang pasti itu ini. cancer. Makanya apabila ditemukan hal-hal seperti itu, kemudian berkepanjangan, kemudian dia hilang timbul, penyebabnya artinya tidak jelas, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan lanjut. Iya, betul ya. Jadi memang tidak bisa serta-merta langsung dibilang itu sakit kanker. Gitu. Nah, kalau untuk pemeriksaannya nih dokter, kan tadi bilang agak panjang. Apa saja itu tahap-tahap yang perlu dilalui untuk akhirnya bisa menetapkan bahwa ini adalah kanker darah, begitu. Ya, kalau untuk kanker darah yang leukemia, jadi tentu saja pemeriksaan darah ya. Kebanyakan semua itu adalah komponen darah yang akan diperiksa tapi mungkin dari beberapa tempat. Jadi yang paling banyak dan paling awal itu ya seperti pengambilan darah biasa. Jadi kalau misalnya pasien check up, itu komponen darah itu pasti diperiksakan dengan ada pemeriksaan tambahan yang akan diusulkan oleh dokter. Kemudian sesudah itu apabila memang didapatkan kecurigaan besar ke arah leukemia, itu ada pemeriksaan tambahan yang kita sebut sebagai pemeriksaan yang lebih canggih lah untuk memeriksakan target, dan yang pasti untuk diagnosis pastinya adalah kita harus melakukan pengambilan cairan atau sel komponen darah itu dari tulang yang disebut biopsi tulang, bukan sum-sum tulang ya. Jadi selama ini banyak yang salah kaprah tentang tindakan diagnosis itu. Kalau sum-sum tulang kan awam itu taunya di daerah tulang belakang bagian tengah. Nah, kami tidak mengambil, bukan di cairan. Jadi di mana nih dokter? Jadi di daerah tulang. Jadi yang paling banyak dilakukan itu, dan yang paling artinya representatif itu di daerah tulang pinggul. Tulang pinggul dan komponen
sangat jauh berbeda dengan yang dikatakan dengan sumsum tulang. Beda, Itu berbeda. Karena kalau sumsum tulang yang keluar adalah cairan sumsum tulang. Sedangkan untuk pemeriksaan menegakkan diagnosis pasti itu yang diambil adalah komponen darah dari tulang. Karena disitulah tempat darah itu dihasilkan. Wah, agak ngeri ya dokter. Baru dengar saja sudah rasa sakit gitu. Kalau berarti itu harus disuntik di tulang. Diambil di tulang, ya, Aduh. diambil di tulang. Tentu saja prosedurnya ya tentu mengedepankan pasien safety, kenyamanan pasien. Berarti ada anestesi begitu dokter? Ya, anestesi lokal, anestesi iya. lokal. Iya, jadi untuk para pendengar yang mungkin mengalami gejala-gejala seperti itu jangan takut ya. Ya, Karena untuk sampai ke pemeriksaan itu masih ada pemeriksaan banyak, tahapan panjang. Panjang. Iya. Tidak, sudah misalnya ini akan langsung dilakukan Iya, biopsi. belum atau- tentu. Belum Jadi akan makanya sampai ke situ. periksalah ke yang benar-benar tahu, benar-benar Ya, ahlinya, ya. Jadi, nah selanjutnya dokter, ini memangnya disebabkan oleh apa sih? Karena kan ada perdebatan-perdebatan seperti, oh ini pasti karena keturunan, oh ini pasti karena snack-snack zaman sekarang yang penuh dengan kimia-kimiawi, oh ini karena radiasi. Nah apa sih sebenarnya dokter kalau dari segi medis ya memandang itu di mana sebenarnya yang menyebabkan kanker ini? Ya, segi medis yang pasti pada saat kanker itu terjadi perubahan struktur di fungsi-fungsi tubuh dan bukan hanya satu faktor, itu multifaktorial. Kalau dibilang keturunan jadi jangan menganggap bahwa itu adalah penyakit yang diturunkan. Tidak, itu bukan penyakit yang diturunkan. Tapi kalau berhubungan dengan genetik, iya. Tapi kalau genetik itu kan ada yang diturunkan, ada yang memang berubah secara tiba-tiba. Iya, itu seperti itu. Dan misalnya misalnya pasien ini dia mengalami apakah genetiknya yang diturunkan itu berubah ke misalnya anaknya ataupun ke keturunan selanjutnya, itu belum tentu. Karena faktor genetik atau riwayat keluarga itu hanya sekitar 10% untuk sedikit sekali kanker berarti darah, ya. sedikit sekali. Jadi ada infeksi virus, kemudian radiasi, paparan bahan yang berbahaya, kemudian sebenarnya ya gaya hidup seperti merokok, obesitas dan sebagainya. Waduh. Snack dan sebagainya itu kan sebenarnya hanya perantara. Bagaimana kita hidup menyikapi memakan snack itu untuk kebaikan, itu pasti ada takaran-takarannya. Begitu juga dengan misalnya radiasi. Itu artinya di sekeliling kita itu sudah penuh dengan radiasi. Tentu saja makanya penggunaan HP, penggunaan alat-alat yang mengandung radiasi itu biasanya ada disarankan untuk menggunakan pelindung. Begitu juga paparan bahan kimia. Sebenarnya kan aturannya misalnya di komponen ini maksimalnya berapa. Itu yang dianggap aman bisa terpapar ke masyarakat pada umumnya. Ke tubuh kita. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau seperti itu dikatakan pelindung dari radiasi. Pelindung radiasi yang dimaksud itu radiasi tinggi. Jadi contoh di beberapa tindakan kedokteran itu ada yang menggunakan banyak radiasi dan dokter-dokternya itu bukan disarankan, diwajibkan pada saat melakukan tindakan itu menggunakan alat-alat yang tujuannya memproteksi tubuh. Jadi demikian juga mungkin pekerja-pekerja yang adalah perhitungan radiasinya yang dianggap ini sudah harus memakai pelindung, ada juga yang masih bisa, artinya radiasinya tidak akan menimbulkan masalah ke tubuh. Begitu juga dengan bahan kimia sebenarnya. Jadi makanya kan di produk-produk itu harus lulus beberapa uji sebelum bisa dipasarkan untuk menjamin bahwa misalnya masyarakat menggunakan produk itu dalam waktu lama, jumlah bahan kimia di situ cukup aman untuk misalnya dia menggunakannya cukup lama. Sama juga dengan banyak yang dikatakan tentang pestisida. Penggunaan pestisida kan memang ya itu pasti akan digunakan untuk tujuannya kan baik ya, untuk hama dan serangga supaya tumbuhan itu bisa digunakan. Nah, tentu saja para petani juga diharapkan menggunakan pelindung pada saat misalnya menyemprotkan. Iya, betul. Jangan
ada kan kalau petani-petani sekarang hanya dengan celana pendek, Iya, kaos ha-ha, biasa, ya, padahal apalagi misalnya ada jangka panjang kan mereka akan menggunakan seperti Iya, itu. iya. Jadi mungkin perlu juga misalnya pihak-pihak yang terkait dengan bahan-bahan tersebut melakukan edukasi juga betapa pentingnya pelindung tersebut, karena pihak-pihak tersebutlah yang lebih Iya. tahu efek, artinya ya memang harus menggunakan pelindung. Betul. Seperti itu. Nah, tadi juga dokter sempat mention tentang kanker darah dan kanker-kanker yang masih di situ tapi ada klasifikasinya sendiri. Ya, itu apa sih yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, Dok? Contoh leukemia. Jadi secara garis besar leukemia itu kita punya dua kelompok. Ada yang Iya. akut, artinya dia itu akut dalam arti bukan secara tiba-tiba, tidak. Kadang-kadang ya perjalanannya itu mungkin dalam beberapa bulan terjadi, tapi memang perjalanan penyakitnya itu cukup cepat dan artinya prognosisnya itu tidak terlalu baik. Kemudian ada juga yang disebut dengan leukemia kronik. Nah, leukemia kronik itu intinya dia akan berjalan lebih panjang. Perjalanan penyakitnya cukup panjang dan angka harapan hidupnya juga lebih baik. Ya. Karena dengan beberapa pemeriksaan, pengobatan target, itu pasien sudah bisa artinya menjalani kehidupan seperti biasa. Jadi seperti mungkin pasien-pasien lain yang bilang minum obat kronis. Nah, beberapa kelompok leukemia itu adalah seperti itu. Itu untuk jenis leukemianya. Komponen darah memang itu ada banyak selnya, itu biasanya nanti diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan darah. Iya. Tapi untuk gejalanya rata-rata semuanya hampir sama. Seperti itu. Iya. Nah, berarti tidak sembarangan juga memberikan obat ya kepada orang yang kena Kanker darah, leukemia ini. Makanya dikatakan bahwa untuk proses menegakkan diagnosisnya itu cukup panjang karena harus sangat presisi. Pasien yang satu itu bisa saja berbeda dengan ya, pasien leukemia yang lain. Walaupun misalnya sama-sama leukemia, tapi kok saya obatnya ini. Jadi kadang-kadang, dok, yang ini boleh cuman minum obat sama-sama misalnya leukemia, tapi kenapa kok saya harus masuk obat infus? Nah, kami harus menjelaskan bahwa leukemia itu berbeda antara satu orang dengan yang lain. Leukemia yang sama pun bisa saja perhitungan dosis obat, cara pemberian, Beda, atau ya? misalnya pasien sudah ada penyakit lain, itu akan berbeda. Iya, makanya banyak kan tadi juga yang masuk di saat tadi dibuka line telepon, banyak yang bilang, kalau dulu-dulu cuman pakai daun ini saja sudah bisa sembuh. Ya, berarti itu dokter kurang setuju ya dengan pernyataan seperti itu pastinya. Ya, kurang setuju dalam arti kita bisa diskusi ya, bukan artinya tidak itu tidak benar, bukan seperti itu juga. Jadi itu mungkin akan menjadi bahan diskusi. Iya, atau siapa tahu ada penelitian mungkin memang daun yang katanya daun ini, siapa tahu kalau dikembangkan memang bisa menjadi menjadi obatnya. Karena misalnya. beberapa obat kalau kita telusuri lebih lanjut itu memang asalnya dari daun-daunan, tapi kemudian beberapa modifikasi untuk dengan bahan kimia dan kemudian menjadi nama sebuah obat. Iya. Nah, kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri nih dokter, atau mungkin di Manado, ya menurut data yang dokter dapati, apakah banyak atau sedikit nih para penderita leukemia yang ada di daerah kita? Kalau berdasarkan perhitungan mungkin saya tidak menghitung secara berdasarkan populasi, tapi semakin kesini jumlahnya semakin banyak. Ada bukan peningkatan karena berarti. misalnya lebih banyak ini sakit, tidak. Mungkin karena pasien atau warga masyarakat itu sudah lebih aware, sudah lebih sadar. sudah lebih sadar untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Jadi dalam artian ini adalah bukan kesempatan yang baik, artinya semakin awal kita menemukan penyakit ini, maka tentu saja harapan hidup atau prognosis hal-hal yang bisa kita lakukan itu semakin banyak. Karena apabila semakin lambat pasien atau masyarakat mencari melakukan pemeriksaan, maka ada beberapa tindakan itu yang kita tidak bisa melakukannya lebih lanjut karena sudah terlanjur terjadi komplikasi yang sulit untuk dikembalikan. Iya. Nah, baik ya dokter, kalau gitu kita akan rehat sejenak sambil kita menunggu para pendengar yang ingin bertanya ya. Mungkin bisa bertanya di chatting WhatsApp atau bisa juga langsung telepon di 082195835080 ya. Jadi sebentar lagi di Forum Kawanua. Karena
Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Iya, pendengar setia Pro 1, kita masih sangat-sangat penasaran ya terkait kanker darah ini, kualitas, bahkan bagaimana mengenali dan menghadapi dari sakit ini. Masih bersama dengan Dr. Perla di sebelah saya ya. Dan saya mengajak untuk para pendengar agar bisa langsung gabung saja, baik itu di teleponnya Pro 1 atau mungkin di chatting WhatsApp atau di SMS di 082195835080. Dan ternyata ada yang sedang menonton di Facebook ya Bu Dokter. Ini dari YouTube maksud kami. Dari Ray Aprilio. Adakah ciri-ciri umum yang dapat dilihat pada penderita kanker darah? Ya tadi sih sudah sempat dijelaskan ya. Nanti mungkin dijelaskan lagi secara lebih spesifik. Dan untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung boleh melalui telepon bisa di 082195835080. Tapi mungkin dokter bisa menjawab dahulu, jawab kembali tentang pertanyaan ini, ciri-ciri umumnya. Oke, jadi kalau untuk yang kanker darah, yang leukemia, yang kita jadi kelompok yang pertama yang leukemia, yang memang murni di komponen darah, sel darah putih, biasanya kalau ditanyakan ciri-ciri umum, artinya bukan gejala awal ya, tapi ya bisa mirip-mirip, maka yang paling kelihatan itu biasanya pucat atau artinya tampak lemah letih lesu, gejala anemia. Kemudian biasanya juga mungkin kalau misalnya dia tidak terlalu menonjol kekurangan HB-nya, maka kita bisa melihat mudah berdarah. Jadi karena trombosit yang rendah, dia mudah berdarah. Jadi kadang-kadang itu mimisan bisa, perdarahan gusi bisa. Jadi kalau misalnya ya paling banyak dan muncul bintik-bintik di daerah tubuh, seperti kalau misalnya demam berdarah, pada saat demam itu muncul tapi kan akan membaik kembali. Mungkin kalau pasien sudah dengan kemungkinan leukemia, maka dia tidak akan berkurang, malah akan bertambah lebih banyak ya. Wah, baik dokter. Kalau begitu ini ada juga penelpon langsung ya. Kami langsung menyapa saja. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Halo, ini dengan Pak Sartono katanya ya. Halo, selamat pagi Forum Kawan Pro 1.
Iya, terputus. Sayang sekali, boleh dicoba lagi pendengar di 082195835080. Apabila masih ada, kami masih memberikan kesempatan untuk Anda di 082195835080. Bisa juga melalui chatting WhatsApp dan SMS. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Nah, orang pasti bertanya apakah leukemia ini bisa disembuhkan. Nah, kalau untuk disembuhkan, bagaimana nih penyembuhannya, prosesnya? Jadi kalau dalam istilah kanker kita bukan tidak mengenal, tapi kita menyebutnya sebagai remisi. Remisi itu adalah suatu keadaan di mana sel kanker itu tidak ada lagi di dalam tubuh seorang pasien, tapi kita juga mengenal istilah dia kembali. Jadi memang kalau misalnya memang dia sembuh, kami mengatakannya sebagai terkendali atau terkontrol, karena seperti yang saya katakan tadi, kelompok pasien leukemia kronik itu bisa akan meminum obat dalam jangka waktu yang lama. Ada yang sudah sejak tahun 2008 itu minum obat sampai saat ini. Jadi seperti saya katakan lagi bahwa kadang-kadang untuk menyemangati pasien, saya bilang anggaplah ini seperti misalnya pasien-pasien usia tua yang sudah minum obat anti hipertensi, sudah macam-macam ya, begitu seperti itu. Jadi kita kalau untuk kelompok itu kita mengatakannya sebagai terkendali. Kalau kelompok leukemia akut ataupun misalnya limfoma, multiple myeloma, kita menyebutnya sebagai remisi. Dan penting untuk melakukan di istilah kami di bagian hematologi menyebutnya sebagai surveillance. Artinya dalam beberapa tahun pertama wajib melakukan check up rutin setiap 3 bulan, setiap 6 bulan untuk melihat dan mengevaluasi beberapa pemeriksaan sehubungan dengan gejala dan tanda dari misalnya limfoma. Jadi misalnya limfoma dia awalnya di leher, jadi sudah selesai pengobatan, sudah tidak ada, dilakukan CT scan atau beberapa pemeriksaan itu clear, mesti tidak ada, kami menganjurkan setiap 3 bulan di tahun pertama. Kemudian ada pemeriksaan darah juga sebagai penanda. Untuk misalnya sudah tahun kedua mungkin sudah setiap 6 bulan. Jadi seperti itu. Iya, tapi memang cancer itu berarti bisa datang lagi. Iya, bisa datang lagi. Nah, itu bisa datang. Bagaimana ini untuk yang memicu sehingga itu bisa datang lagi nih, Dok? Penelitian tentang kanker itu sudah cukup maju ya. Jadi kanker itu ya sel yang sangat pintar, tapi ya tentu saja manusia diciptakan harus lebih dari penyakitnya, maka penelitian-penelitian itu jadi ada mutasi-mutasi yang terjadi di dalam tubuh, di dalam sel-sel tersebut. Mutasi yang ini sudah berhasil diatasi, sudah ada obatnya. Suatu waktu akan ada lagi perubahan. Baik dokter, kalau gitu kita menerima telepon dulu. Ini ada telepon ternyata. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Giovanna. Iya, dengan siapa di mana? Pak John Simbar, Tunanet Kawankoan. Oh, Pak John Selamat Simbar pagi, dari dokter. Kawankoan. Ya, silakan. Dokter siapa ini? Dokter Perla. Dokter siapa? Perla. Perla, iya. Dokter, ini saya kira ini kanker sudah lama. Ini mau bilang penyakit menakutkan bagaimana ya? Karena penelitian dari ilmuwan belum ada obat itu, dokter. Tinggal mujizat Tuhan, ya, dokter. Saya mau bertanya, dokter, Perla, kira-kira apakah kanker ini, baik kanker leukemia serta kanker pada umumnya, pengaruh makanan? Memang dokter begini, kalau saya ini dokter kaum awam, kadang-kadang mungkin ada tuh makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, apalagi snack-snack. Kadang-kadang anak-anak kan banyak makan snack, tapi kita tidak tahu dia apakah sudah lewat kadaluarsa, sudah kadaluarsa atau memang rasanya seperti rasa baru, tapi kemungkinan sudah lewat, dokter. Jadi sebetulnya Dinas Kesehatan bekerja sama dengan pengawasan obat dan makanan. Iya, baik, langsung saja supaya pemeriksa itu misalnya warung-warung yang menjual snack-snack yang sudah kadaluarsa, kan dibilang dokter
6 Baik bulan ya. toh, Iya. baru diganti. Iya. Saya kira kalau mau ganti dong, sorry mau saya pulang Iya, gitu. oke. Iya Oke. kan? Baik ya Ini Pak bicara John. bisnis. Iya. Jadi apakah ini Ha-ha. dokter, ya saya mau bilang di sini bagaimana ya, saat kita tak mau bilang. Tapi ya, apakah ini kanker ini pada umumnya bukan cuma penyakit turunan atau bagaimana? Oke. Baik, terima Ya, kasih ya jadi- Pak John. Ya tunggu. Dan jadi saya Iya, mau singkat menjawab. saja ya. Penyebabnya Ha-ha. apakah pengaruh makanan kan sudah ada pestisida atau sekarang orang kan dokter Iya. soalnya asli itu aja makan. Kalau dulu Iya. dokter orang-orang tua kalau makan sayur pepaya nggak dicuci, dorang pakai rica, dorang nggak dicuci, dan cuma cuci, dan seperti Ah. mungkin karena dulu dan sekarang beda. Sama dengan dulu dokter, kalau air Iya. hujan orang boleh minum, Baik mau masak ya. minum. Oke. Sekarang mau minum tuh air hujan, mau minum. Iya, kita mau kasih masak, kesempatan oh, untuk tak. penelpon lain. Terima kasih ya Pak Ya, John. terima kasih. Iya, Dokter sudah Tony, memberkati dokter kurang lebih tadi Giovanna. kami sudah Shalom. mendengar pertanyaannya ya. Jadi langsung saja ke pertanyaan pendengar. Tidak usah ada bahasan-bahasan di luar topik kita pada saat ini ya. Silakan di 0821 9583 5080 apabila masih ada yang ingin bergabung. Dan juga apabila ada WhatsApp atau SMS di 0821 9583 5080. Silakan ya. Oke, ternyata masih ada juga yang ingin bertanya terkait topik kita pada pagi hari ini tentang kanker darah. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ini dari dengan Ibu El. Iya, boleh agak dibesarkan volume suaranya, Bu. Ibu Els? Kita ya, kita mau bertanya Pak, soalnya Pak yang kita alami sekarang ini kalau kita mau badarah, jadi nggak pernah putus kalau setiap kita mau baca gigi badarah. Apa Oh. itu ada pengaruh? Jadi tiap sikat gigi ada keluar darah ya? Kita mau bertanya nih Pak Dokter kalau apa itu gejala-gejala termasuk kanker darah atau bagaimana? Saya minta penjelasan. Iya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, apakah masih ada penelpon? Oke, kita lanjut dulu ke pertanyaan dari YouTube Pro 1 RRI Manado ya, dari Damai. Selamat pagi dokter, saya punya teman anaknya terkena kanker darah. Sudah dinyatakan sembuh dan bersekolah normal selama 3 tahun. Akhirnya kambuh lagi dan tidak lama meninggal. Apa benar serangan yang kedua itu yang berbahaya? Ya, silakan dokter. Ini sudah 3 pertanyaan ya. Nah, boleh dijawab dahulu? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Saya menjawab pertanyaan dari Pak John ya di Kawangkoan. Tadi sehubungan dengan beberapa hal tentang makanan, kadaluarsa, kemudian pestisida. Jadi sebenarnya seperti yang dibilang tadi di awal bahwa untuk kanker darah ataupun misalnya kanker secara umumnya itu multifaktorial, Iya. bukan hanya disebabkan oleh satu hal saja misalnya makanan. Jadi artinya keseimbangan hidup makanan itu jangan semua disalahkan makanan karena Iya. makanan itu dengan komposisinya karbohidrat, protein dan lemak itu tentu saja sangat baik bagi tubuh kita. Tentu apabila berlebihan dan menyebabkan beberapa hal yang tidak baik seperti obesitas, tentu hal itu yang harus menjadi tanda awas. Tanda awas bukan berarti misalnya pasien gemuk. Jadi itu hanya faktor resiko. Tentu akan ada banyak faktor resiko lain yang akan menyebabkan pasien cenderung misalnya akan terkena penyakit yang mana. Kemudian apakah itu keturunan? Sekali lagi saya katakan bukan misalnya dia kanker darah kemudian akan diturunkan kepada anaknya. Perubahan yang terjadi pada seorang pasien bukan berarti gennya itu akan diturunkan karena kalau kita membahas tentang bagaimana gen diturunkan itu mungkin topik yang berbeda lagi, tapi tidak seperti itu. Kecuali memang beberapa penyakit yang memang sudah jelas itu diturunkan secara genetik.
jadi bisa saja tidak berubah di Iya. anaknya. Nah, kemudian tentang makanan kadaluarsa, tentu saja kalau makanan kadaluarsa itu yang lebih dulu akan menonjol efeknya adalah efek toksik atau Iya, efek keracunan. keracunan pada saat itu. Pada saat itu, jadi kita tidak bisa artinya menyebabkan nanti karena dia makan kadaluarsa kemudian dia jadi kanker. Cancer, Tidak bukan, seperti belum tentu. belum tentu seperti itu karena efek akutnya keracunannya itu yang lebih dulu muncul. Nah, demikian juga dengan pestisida. Nah, semakin ke sini tanah kita berubah ya, bumi Iya. kita berubah. Jadi sebenarnya memang penggunaannya apakah dulu pestisida itu sudah digunakan sebanyak yang saat ini? Kita juga tidak tahu. Tentu saja 10, 20 tahun, 30 tahun yang lalu kehidupan itu berbeda. Kemudian tetap pada saat di label bahan-bahan kimia itu tersebut tentu saja ada panduan cara menggunakannya dengan aman. Jadi artinya diharapkan para petani atau apa menggunakan itu dengan aman karena akan berefek ke dirinya sendiri dan juga dengan cara kita mengkonsumsi bahan-bahan tersebut. Semuanya itu tentu diciptakan untuk hal yang baik ya. Tentu saja ada panduannya yang harus kita ikuti. Jadi kembali lagi bahwa penyakit kanker pada umumnya itu adalah multifaktorial. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi saja. Kemudian mungkin cukup dulu untuk Pak John, kemudian untuk Ibu Els tentang setiap sikat gigi itu keluar darah. Nah, tentu saja anatomis mulut, gigi, dan gusi itu harus diperiksakan dulu. Apakah memang ada masalah di gigi dan gusi, mungkin ada gigi yang gusi atau yang bermasalah, itu harus diperiksakan. Kemudian kalau memang tidak ada masalah, ya tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi bukan berarti sikat gigi keluar darah itu Sudah apakah pasti. saya sudah kanker darah. Jadi tetap lokalnya kita lihat dulu. Jadi apakah ada gangguan di daerah gigi dan mulut, jadi bisa konsultasi dahulu ke dokter gigi, baru kemudian apabila misalnya dinyatakan tidak ada masalah, baru kemudian kita bisa misalnya melakukan pemeriksaan lanjut ke dokter penyakit dalam atau ke hematologi bila penanda-penanda laboratoriumnya itu sudah menunjukkan tanda awas. Seperti itu. Selanjutnya dari YouTube. Dari YouTube dari yang Pak Damai. Jadi seperti saya katakan tadi, mungkin kalau dibilang sembuh, yang dibilang sembuh adalah saat itu kankernya itu tidak ada. Tidak ada. Jadi memang ada patokan-patokan kadar berapa yang kita sebut dia sembuh, dalam arti tidak ada. Tapi setiap pasien itu pasti akan dianjurkan untuk selalu kontrol, selalu kontrol. Nah, dikatakan tadi sebenarnya fokus pertanyaan apakah yang kedua itu lebih berbahaya. Jadi sebenarnya serangan pertama dan kedua itu sama ya? Hanya saja mungkin metode pengobatan yang akan digunakan di yang kedua itu berbeda tergantung jenis penyakitnya, berapa lama dia kambuh sesudah, misalnya ada yang kambuh setelah tadi ini 3 tahun, ada yang kambuh dalam 6 bulan, 1 tahun kambuh. Itu pilihan-pilihan pengobatannya itu beda-beda bisa juga. berbeda. Iya. Nah, itu ada dari WhatsApp ternyata Pagi Bae. Apakah leukemia masuk dalam program kesehatan gratis? Ini dari Pak Andretti di Sario. Ya, ini mungkin ada pihak lain yang bisa menjawab ya, dokter. Tapi kalau yang sepengetahuan dokter, apakah ada yang dimaksud dengan program kesehatan gratis itu apakah BPJS? Ya, pemeriksaan itu beberapa memang ditanggung oleh BPJS, beberapa ditanggung oleh BPJS, demikian juga dengan obat-obatnya. Jadi itu masuk, tapi memang tidak full coverage karena memang ada beberapa yang harus dengan persyaratan tertentu. Nah, kemudian apakah yang dimaksud dengan program yang ada saat ini ya, yang untuk check up dan sebagainya, sebenarnya kalau komponen darah itu untuk awal kita mengetahui itu seharusnya biasanya masuk sih karena itu pemeriksaan awal, pemeriksaan standar yang biasanya dilakukan pada saat check up. Iya. Jadi bisa dikatakan ada ya, sebagian besarnya ada di-cover oleh pemerintah. Untuk JKN itu sebagian besar untuk pemeriksaan dan pengobatan itu ditanggung tentu saja dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Iya, oke. Kalau gitu kita lanjut. Apakah ada telepon yang masuk? Silakan ya. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Dari Pak Jeffrey Pak Jeffrey di? di Bitung. Baik, Pak Jeffrey dari Bitung. Silakan Pak Jeffrey langsung ya terkait topik. Ya, selamat pagi narasumber. Selamat pagi. Ya, sekarang ini kami sebagai masyarakat memberikan masukan. Ini para medis harus banyak sosialisasi pada masyarakat di kampung-kampung, di pedesaan, dan begitu juga dengan Balai POM atau pengawasan makanan itu selalu terus memeriksa semua makanan dan cookies-cookies di supermarket dan di warung-warung, di toko-toko. Harus ada pengawasan berlanjut. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Oke, baik. Jadi kembali lagi ke masalah produk-produk snack atau makanan ya, yang harus ada pengawasan. Iya, tapi itu mungkin kalau berbicara soal itu ada bagiannya yang lain nih untuk mengawasi hal seperti itu ya, dokter. Tapi mungkin kalau seperti tadi dokter katakan ada makanan atau snack-snack yang kalau kita sembarangan makan ya itu bisa berdampak ke Ya, situ. tentu saja keseimbangan. Jadi artinya pun pada bijaklah kita mengkonsumsi apa yang kita konsumsi. Iya, Mungkin itu. iya, baik. Jadi kita akan lanjut lagi pendengar masih di Forum Kawanua bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Iya, masih di Pro 1 RRI Manado bersama dengan Forum Kawanua membahas tentang kanker darah dan kualitas. Bagaimana mengenali dan menghadapinya. Ya, dokter, jadi darah ini kan biasanya ada juga yang terkenal dengan donor darah, ya. Nah, apakah donor darah itu berpengaruh nih terhadap kesembuhan atau bahkan mungkin bisa memperparah juga seseorang itu yang kena leukemia?
Oke, jadi tentang donor darah ya, komponen darah ini sebenarnya salah satu hal yang perlu kita kampanyekan atau artinya mengencourage terus-menerus bahwa pasien-pasien dengan kanker darah, leukemia, baik karena penyakitnya, karena rencana pengobatannya, kemudian efek pengobatannya membutuhkan banyak suplai darah, baik itu darah merah yang orang biasa donor atau yang sering sekali sulit dicari itu yang trombosit karena harus mencari dalam jumlah donor dalam jumlah banyak. Tentu saja pada saat leukemia terjadi maka akan terjadi penekanan, artinya kadar hemoglobinnya, kadar Hb sel darah merah itu akan turun. Begitu juga dengan trombositnya, mereka turun karena sel darah putihnya yang leukosit itu jadi sangat tinggi. Nah pada saat itu kita butuh untuk memasukkan darah dulu ke pasien sehingga pasien itu nanti selanjutnya akan mampu untuk menjalani proses diagnosis, pemeriksaan lanjutan dan kemudian pengobatan. Pada saat pengobatan pun efeknya itu akan juga menyebabkan komponen darah turun. Pada saat itu juga membutuhkan suplai atau transfusi darah yang cukup, lebih dari pasien yang membutuhkan darah pada umumnya. Jadi makanya banyak pasien yang kesulitan misalnya menjalani, baru mau pemeriksaan sudah membutuhkan masuk darah seberapa banyak karena untuk memenuhi persyaratan tindakan. Dan memang kami bukan kesulitan, artinya hal tersebut kadang-kadang menjadi hambatan, tidak bisanya melanjutkan atau optimal karena harus ada suplai darah yang cukup bagi pasien-pasien dengan kanker darah supaya dapat bisa menjalani pengobatan penyakitnya dengan optimal. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang sudah rutin melakukan donor darah itu dilanjutkan, mungkin yang belum pernah atau apa mungkin kita bisa encourage lagi. Jangan takut ya. Setetes darah itu menolong dan ya memperpanjang hidup seseorang. Wah, benar-benar luar biasa ya ternyata. Dan dokter, kalau leukemia ini menyerang darah, berarti seluruh darahnya itu sudah ada sel kankernya atau bagaimana ini, dokter? Ya, darah itu kan beredar di seluruh tubuh, suplai oksigen, suplai makanan ke seluruh organ. Apabila di situ terganggu, otomatis semua akan terganggu. Jadi pasien selain yang tadi gejala karena komponen darahnya sendiri, tapi juga pasien pada fase lanjutnya itu akan terdapat gangguan-gangguan organ lainnya. Ya karena oksigen tentu saja paru-paru dan jantung akan terganggu. Kemudian apabila dia menyumbat di tempat-tempat yang lain, ya di otak, di ginjal, semuanya itu akan terganggu. Chance untuk sembuh dari penyakit ini, dokter, berapa persen? Kalau kita leukemia akut memang jadi kita bedakan dulu ya. Kalau leukemia akut untuk yang anak-anak itu jadi dikatakan sembuh itu cukup tinggi karena ALL pada anak-anak itu artinya prognosisnya baik, tapi tentu saja tidak bisa disamaratakan dalam arti beberapa pemeriksaan itu menentukan pasien ini adalah high risk atau low risk. Jadi nanti itu akan bisa disimpulkan pada saat sudah ada diagnosis lengkap. Nah, untuk leukemia kronik sendiri itu cukup panjang. Jadi seperti tadi dikatakan dia bukan sembuh tetapi terkontrol. Jadi artinya dia akan konsumsi obat untuk jangka waktu yang lama, untuk mencegah penyakitnya tidak menjadi lebih buruk dan artinya menjaga agar misalnya komponen darah itu tetap dalam kadar yang terkontrol. Sedangkan memang untuk leukemia akut pada dewasa pengobatannya memang cukup berat juga untuk pasien. Dewasa memang prognosisnya memang artinya angka harapan hidupnya belum sebaik leukemia akut pada anak-anak maupun leukemia kronik. Nah kalau untuk pengobatan-pengobatannya nih dokter, yang secara umum seperti apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi leukemia ini? Jadi
untuk leukemia akut tetap sitostatika atau yang misalnya yang dikenal oleh masyarakat dengan kemoterapi. Nah, kemoterapi itu sudah banyak modelnya. Jadi ada yang memang obat yang dimasukkan lewat pembuluh darah, yang diinfus, ada obat yang bisa diminum, dan ada juga obat yang dimasukkan ke sumsum tulang. Jadi untuk leukemia akut itu biasanya 3 jenis obat itu akan masuk. Leukemia kronik itu tergantung jenisnya. Jadi ada yang seperti saya katakan minum obat jangka panjang. Jadi ya dia minum obat setiap hari. Anggap seperti vitamin lah. Jadi dia akan minum obat setiap hari, dan ada yang disebut terapi target. Artinya mutasi atau perubahannya itu sudah diketahui, maka obatnya itu khusus spesifik terhadap target tersebut. Begitu. Iya. Baik dokter, tidak terasa kita sudah hampir di penghujung dari dialog kita tentang mengenali kanker darah ini ya, bagaimana menghadapinya. Nah, dan kalau begitu dokter, apa nih untuk penutupnya? Apa harapannya Bu Dokter untuk masyarakat yang ada mengenai topik yang sudah kita bahas ini, bahkan juga untuk para pejuang sakit kanker? Silakan. Mungkin untuk masyarakat, jadi yang pertama tentang stigma. Kanker darah atau kanker pada umumnya itu bukan penyakit keturunan. Bila memang terjadi perubahan, ya itu multifaktorial, itu banyak hal, jangan langsung menyalahkan ini dan menyalahkan itu, tapi dihadapi. Artinya apabila memang harus melakukan pemeriksaan yang cukup lanjut, artinya banyak pemeriksaan itu harus dilakukan, karena kalau tidak mendapatkan diagnosis yang tepat atau yang presisi untuk sesuai kebutuhan seseorang, maka pengobatan pun itu akan, artinya bukan sulit tapi tidak bisa kita langsung lakukan. Kemudian yang kedua, untuk pasien-pasien yang sudah mengalami kanker, jadi memang ini sebuah perjalanan yang panjang. Capek ya, tapi tentu saja dukungan keluarga, kemudian lingkungan yang positif, kemudian tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya itu akan selalu ada siap untuk membantu mendengar yang menjadi keluh kesah, karena memang mereka yang merasakan. Jadi apapun keluhan mereka itu untuk pasien-pasien dengan penyakit kanker, jadi memang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu dapat bukan memaklumi, tapi artinya bisa lebih mengencourage. Jadi yang ada di komunitas itu adalah memberikan semangat. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Dokter yang sudah memberikan bagaimana pemaparan kepada kita semua para pendengar Pro 1, bahkan juga untuk mereka para pejuang-pejuang kanker yang mungkin saat ini sedang monitor. Semoga perjuangannya tidak sia-sia ya dokter. Iya. Dan kita nanti akan bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan, masih di Forum Kawan bersama dengan Pro 1 RRI Manado. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada pagi hari ini, ada Dr. Perla Fidea Cindy Lasut SPPD Kahom, yang sudah memaparkan tentang kanker darah dan kualitas bagaimana mengenali dan menghadapi, dan juga berterima kasih kepada seluruh kru yang sudah menghandle dialog Forum Kawan pada pagi hari ini, bahkan kepada Bapak Kepala Stasiun Bapak Nanang Supriyadi STMM, dan kepada seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Manado. Tetaplah di sini, saya Gevan Lombogia, sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesuai